Izin bertanya, apa saja sebab-sebab peretak ukhuwah? Oh, banyak sekali. Nah, yang paling pertama peretak ukhuwah adalah al-inhiraf anis siratil mustaqim. Nah, berpaling dari jalan yang lurus. Ini sebab terbesar. Nah, terjadinya retak ukhuwah adalah berpaling dari jalan yang lurus. Nah, maka kalau seandainya kita menginginkan ukhuwah ini terus terjaga, ukhuwah ini tetap terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terus istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Nah, atau yang lainnya yakni adzulm. Nah, berbagai macam kezaliman. Nah, satu kata tapi mengandung sekian makna. Nah, kezaliman itu banyak sekali. Nah, apakah kezaliman bentuknya ucapan ataukah kezaliman yang berbentuknya perbuatan? Nah, kezaliman apakah itu di dalam bertetangga atau kezaliman ketika bergaul dengan yang lainnya, atau kezaliman di dalam masalah muamalah yang terjadi pada muamalah seperti jual beli dan yang lainnya. Banyak sekali di sana sebab-sebab yang bisa meretakkan ukhuwah. Kezaliman itulah yang paling termasuk paling besarnya yang menyebabkan retaknya ukhuwah. Bagaimana agar terhindar darinya? Menjauhi segala bentuk kezaliman yang ada. Bagaimana single parent memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya karena mantan suaminya tidak menafkahi anak-anaknya. Saudara dan orang tuanya pun tidak bisa selamanya membantu secara finansial karena tidak mampu. Akhirnya wanita tersebut ingin menitipkan anaknya pada orang tuanya, mencari penghasilan dengan menjadi TKW karena susahnya mencari penghasilan di negeri sendiri. Nah, perkara yang pertama yang perlu untuk selalu kita pegang di dalam menghadapi ujian yang seperti ini, yang pertama adalah as-sabr. Nah, bersabar di setiap kesulitan. Nah, bersabar ketika menghadapi ujian. Nah, ini perkara yang paling pertama, yang wajib, yang harus kita lakukan. Nah, sedangkan sabar itu sendiri adalah habsun nafs, menahan diri. Nah, menahan diri supaya tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan, atau menahan diri dari mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diperbolehkan. Nah, ini namanya sabar. Nah, ditahan betul dia. Nah, terkadang sabar ini ada yang sifatnya jilbi. Nah, ada yang sifatnya jilbi, bawaan lahir. Ada seseorang yang memang sejak dari lahirnya orangnya mudah sekali kalau sabar itu. Nah, mudah sekali bagi dia untuk bersabar. Nah,
Ini namanya sabarnya jilbi. Nah, yakni dia memiliki kesabaran sejak bawaan lahir. Nah, ada di sana kesabaran yang sifatnya kasbi, harus diusahakan, harus diupayakan. Nah, harus diusahakan, harus diupayakan. Nah, sehingga pertama kali ketika mau mengupayakan sabar ini, maka dia harus memaksa dirinya untuk bersabar. Nah, dia maksa dirinya untuk bersabar. Jangan sampai mengucapkan ucapan yang haram, jangan sampai melakukan perbuatan yang haram, jangan sampai memutuskan keputusan-keputusan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barang siapa yang dia berusaha dan berupaya untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai seorang penyabar. Nah, makanya di sana dalam hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatasabbar sabbarahullah." Barang siapa yang berupaya untuk bersabar, barang siapa yang memaksa dirinya untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai seorang yang penyabar. Nah, sehingga awal pertama dia harus memaksakan diri untuk bersabar. Sebagaimana dikatakan tajarru sabron in qatalaka syahidan wa in ahyaka azizan. Nah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tajarru sabron, telan kesabaran itu. Berapapun pahitnya, betapapun sakitnya, nah, kayak apapun yang dirasakannya, telan kesabaran itu. In qatalaka syahidan, kalau dengan bersabar tersebut kemudian kamu mati, maka matimu adalah mati syahid. Nah, namun apabila dengan bersabar itu kamu hidup, maka kamu akan hidup dengan penuh kemuliaan. Nah, sehingga di sana berupaya untuk selalu bersabar. Kalau bisa tingkatan yang kedua, ridha, nah, maka itu lebih bagus. Bukan hanya sabar saja, bahkan dia ridha dengan keputusan yang Allah putuskan untuknya. Nah, ini yang pertama yang perlu dilakukan adalah bersabar. Nah, kemudian perkara yang kedua, yang perlu kita lakukan di dalam menghadapi ujian yang seperti ini adalah at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal itu apa sih? Nah, berserah diri. Berserah diri gimana? Nah, at-tawakkal sebagaimana di sebelah mereka para ulama, at-tawakkul itu adalah al-i'timad as-shadiq 'ala Allah, bersandar kepada Allah dengan jujur. Nah, bersandar kepada Allah dengan jujur. Enggak ada di situ hatinya masih terkait dengan sebab. Nah, enggak ada di situ hatinya kok masih memandang ke sebab yang sudah dia lakukan. Tidak ada di situ hatinya masih menoleh-noleh ke sebab. Nah, dia sudah melakukan sebab, maka setelah itu dia al-i'timad as-shadiq 'ala Allah,
dia bersandar kepada Allah dengan jujur. Nah, dia sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur. Nah, ma'a akhdil asbab al-ma'duni fiha, bersamaan dengan mengambil sebab yang diizinkan. Nah, mengambil sebab yang diizinkan, yang diperbolehkan. Ambil sebab, nah, untuk rezeki, mencari rezeki. Nah, kita ambil sebab untuk supaya mendapatkan rezeki bagaimana? Nah, membuka toko ini, nah, toko kecil-kecilan, atau membuka warung kecil-kecilan, atau usaha kecil-kecilan, sebab namanya. Nah, maka setelah dia melakukan sebab tersebut, yang kedua, al-i'timad as-shadiq, dia bersandar dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mestinya yang harus dilakukan. Nah, sehingga kalau seandainya dia mendapatkan rezeki, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila terlewatkan darinya rezeki, maka dia akan mampu untuk bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini perkara yang penting. Nah, bertawakal. Adapun kalau seandainya kemudian harus mengorbankan, nah, anaknya dia tinggalkan, nah, hanya untuk menjadi TKW, yang itu saja harus di dalam langkah-langkahnya kita harus terjatuh ke dalam berbagai macam keharaman-keharaman, maka yang seperti ini tidak semestinya untuk dilakukan. Nah, kita mencari ma'isyah untuk siapa? Untuk anak. Nah, tapi justru dengan ma'isyah yang kita lakukan ini kok malah menelantarkan anak. Nah, ini yang seperti ini tidak semestinya dilakukan. Terus bersabar bersama dengan anakmu, didik anakmu dengan selalu bertawakal yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kita bersilaturahmi saudara kita yang ahlul bid'ah? Sudah ahlul bid'ah. Benar ini? Ini ahlul bid'ah atau orang yang ikut-ikutan saja? Nah, pengikutnya atau memang sudah ahlul bid'ah? Nah, di sana perlu untuk dibedakan. Nah, kalau memang itu sudah benar ahlul bid'ah, nah, vonis tersebut memang tepat untuknya, dia sebagai ahlul bid'ah. Nah, padahal untuk menjadi ahlul bid'ah ini para ulama ada tahapan-tahapannya sampai dia dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Nah, kalau memang benar ahlul bid'ah, memang pas vonis tersebut untuknya dan tepat, ya walaupun walaupun di situ saudaranya, maka menjauhinya. Ini yang diamalkan oleh salafuna as-saleh. Mereka benar-benar menjaga dirinya dari mereka ahlul bid'ah. Tapi kalau benar-benar ahlul bid'ah loh ya. Nah, kalau seandainya dia hanya orang jahil, jahil yang hanya ikut-ikutan, nah, maka yang seperti ini yu'allam, diajari dan dibimbing dan didakwahi. Nah, diajari, dibimbing dan didakwahi.
mengenai menjaga lisan dan tulisan. Apakah boleh kita menulis novel atau cerita fiksi yang di dalamnya ada pesan-pesan kebaikan? Nah, fiksi ki apa ya? Fiksi apa? Nyata. Tidak nyata. Oh, kalau tidak nyata ya nggak boleh. Kalau nyata nggak apa-apa. Nah, kisah nyata nggak masalah kalau itu memang benar-benar nyata. Tapi kalau tidak nyata maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Makanya ulama-ulama terdahulu sangat keras sikap mereka dengan yang namanya al-qasas, tukang cerita. Nah, yang mereka mendatangkan cerita-cerita yang tidak ada kebenarannya. Nanti ada cerita Abu Nawas lagi. Nah, ambil cerita dari mereka para anbiya, walhamdulillah banyak. Nah, petik pelajaran yang ada pada mereka. Nah, ambil cerita dari Nabi kita Muhammad SAW. Banyak juga itu dari mulai kecil sampai meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran yang bisa dipetik. Masih kurang. Nah, ambil cerita Khulafaur Rasyidin. Nah, banyak yang bisa dipetik dari kisah mereka. Nah, masih kurang lagi. Para sahabat, masih kurang lagi. Para tabi'in, banyak sekali. Kitab-kitabnya juga sudah tertulis mudawan. Nah, kalau seandainya mau diterjemahkan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.